Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali peserta didik. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang materi sejarah peminatan di semester 3. Ya, jadi setelah kemarin kita membahas tentang ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, sosialisme, kemudian pan-islamisme dan nasionalisme, sehingga nanti muncullah rasa persamaan terhadap bangsa-bangsa yang terjajah saat itu. Yang ini nanti munculnya sebuah negara-negara baru terutama di Asia dan Afrika. Di video kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme Asia Afrika. Nah, sebelum kita bahas tentang nasionalisme, kita akan mempelajari dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme, kemudian negara-negara mana saja yang akan kita bahas di video-video ini ya. Seperti yang kita ketahui juga, mungkin kalian sudah mengetahui di sini ada beberapa gambar yang mencerminkan tentang nasionalisme Asia Afrika ya. Sepertinya di sini contohnya ada Jepang, kemudian ada Cina, kemudian ada Mesir dan Turki. Ini merupakan salah satu contoh nasionalisme Asia Afrika. Oke, lanjut saja. Yang akan kita bahas di sini di dalam nasionalisme Asia Afrika dimulai dari peta konsepnya ya. Peta konsep di sini kita akan mulai dari pengertian nasionalisme Asia Afrika. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme? Mengapa bisa muncul persamaan, mengapa bisa muncul cinta tanah air ya, atau latar belakang nasionalisme. Kemudian nasionalisme yang akan kita bahas di sini ada 4 ya. Yang pertama ada nasionalisme Jepang ya. Nasionalisme Jepang ini menjadi salah satu pemantik semangat negara-negara Asia untuk menjadi negara baru ya yang merdeka dari penjajahan. Kemudian muncul juga nanti ada nasionalisme Cina ya. Sebenarnya ini juga sudah kita bahas di revolusi besar dunia tentang revolusi Tiongkok yang nantinya memunculkan nasionalisme dari bangsa Cina. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Sun Yat-sen ya. Kemudian ada nasionalisme Mesir ya. Nasionalisme Mesir ini yang nantinya juga salah satu perwakilan dari nasionalisme yang ada di Afrika ya. Jadi Mesir itu nanti menjadi sebuah negara yang merdeka. Kemudian ada nasionalisme Turki ya. Kalau kalian tahu tokohnya yaitu Kemal Atatürk ya, yang menjadi Bapak Turki yang menjadikan Turki menjadi negara yang republik yang sekuler. Nah, di sini kita akan bahas 4 nasionalisme yang menjadi pelecut utama untuk memerdekakan rasa nasionalisme Indonesia ya. Kemudian kita bahas yang pertama yaitu tentang nasionalisme, pengertian nasionalisme. Nah, seperti yang kita bahas kemarin juga bahwa ideologi nasionalisme ini muncul di Eropa pasca runtuhnya beberapa kerajaan-kerajaan ya. Salah satu bentuk feodalisme nanti memunculkan adanya nasionalisme. Sebenarnya apa sih nasionalisme itu? Ya, jadi kalau nasionalisme itu berasal dari kata nation ya, bahasa Inggris yang artinya bangsa ya, atau lebih lanjut pengertiannya yaitu rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air yang ditimbulkan oleh persamaan tradisi. Nah, nasionalisme ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan nantinya memunculkan negara-negara baru ya pasca penjajahan. Ada beberapa hal yang menjadikan sebuah bangsa itu merasa dirinya memiliki persamaan. Yang pertama yaitu ada persamaan sejarah. Jelas ya, ketika suatu bangsa mengalami yang namanya persamaan sejarah, bisa jadi sebagai contohnya, misalkan ada persamaan sama-sama dijajah oleh bangsa Belanda. Ya, Indonesia merupakan bangsa-bangsa yang berbeda, baik dari bangsa Jawa, kemudian bangsa Batak, bangsa Dayak, kemudian semua itu tergabung menjadi bangsa Indonesia. Karena ada apa? Karena ada persamaan sejarah ya. Jadi mengapa salah satu suatu bangsa atau suatu negara bisa menjadi satu persatuan, suatu bangsa itu karena ada persamaan sejarah ya. Contohnya Indonesia menjadi bangsa Indonesia karena memiliki persamaan sejarah, yaitu persamaan sama-sama dijajah oleh Belanda ya. Salah satunya itu. Kemudian selain sejarah ada juga ada persamaan bahasa ya. Jadi salah satu yang menjadikan sebuah bangsa itu bisa menjadi negara itu karena persamaan bahasa. Ya, kemudian selain itu ada juga ada persamaan kebudayaan, persamaan tradisi. Ini yang menjadikan suatu negara bisa terbentuk karena persamaan tradisi, adat ya. Nah, inilah salah satu yang menyebabkan nanti memunculkan nasionalisme. Ya, ini adalah pengertiannya ya, pengertian nasionalisme. Ya, ada beberapa tokoh juga yang nanti memunculkan tokoh-tokoh nasionalisme nanti ya kita akan bahas.
Selanjutnya ada latar belakang nasionalisme Asia Afrika. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan munculnya nasionalisme Asia Afrika itu? Apakah hanya sekedar persamaan sejarah, persamaan kebudayaan, atau persamaan bahasa saja? Nah, di sini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan terkait dengan munculnya nasionalisme di Afrika atau latar belakang munculnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang pertama, karena ada penjajahan bangsa Barat. Jelas ya. Kalau misalkan suatu bangsa itu dijajah oleh satu negara, ya, tentunya itu akan mengalami yang namanya persamaan seperjuangan, persamaan sepenanggungan. Ya, contohnya Indonesia dijajah oleh Belanda, baik dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu adalah wilayah-wilayah yang dulunya dijajah oleh Belanda. Selama beratus-ratus tahun kita dijajah oleh Belanda sehingga nantinya memunculkan persamaan identitas, persamaan sejarah, persamaan bahwa kita sama-sama negara yang sepenanggungan, yang sama-sama dijajah oleh Belanda ya. Jadi penjajahan bangsa barat ini nanti memunculkan rasa untuk melepaskan diri dari cengkraman kolonialisme ya. Jadi bangsa barat ini dulunya memang bangsa yang menguasai beberapa wilayah di Asia dan Afrika ya. Contohnya di Indonesia dijajah oleh Belanda, kemudian ada Malaysia dijajah oleh Inggris, kemudian ada India juga dijajah oleh Inggris, kemudian ada Vietnam dijajah oleh Perancis. Nah, semua wilayah-wilayah di Asia Afrika itu berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Kemudian ada romantisme kejayaan masa lampau sebagai negara atau kerajaan jaya ya. Jadi ketika suatu bangsa itu akan mengalami yang namanya cinta tanah air, mereka merasa dirinya dulu pernah mengalami sebagai sebuah negara yang pernah berjaya sebelum penjajahan. Ya, contohnya Indonesia. Dulu di Indonesia pernah berdiri kerajaan yang sangat luar biasa besarnya. Contohnya saja kita ambil ada kerajaan Majapahit yang menguasai wilayah dari Sabang sampai Merauke, bahkan melebihi dari itu. Kemudian ada kerajaan Sriwijaya. Ya, jadi itu adalah salah satu semangat untuk bangsa-bangsa di Asia Afrika melepaskan diri dari penjajahan. Ya, kemudian nanti munculnya ya, ini contohnya ini juga ada salah satu contoh dari kerajaan Mughal yang ada di India. Ya, kalau kalian tahu ada ada bangunan Taj Mahal, itu salah satu contoh kebudayaan dari kerajaan Mughal yang dulunya menguasai wilayah India sebelum nanti si kerajaan Mughal itu diruntuhkan oleh Inggris. Kemudian ada munculnya kaum intelektual ya. Jadi salah satu yang menggerakkan tokoh-tokoh nasionalisme ini karena adanya kaum intelektual ya. Kaum intelektual ini nantinya menjadi pelopor bangsa Asia Afrika untuk melepaskan diri dari penjajahan ya. Contohnya saja di sini ada Sun Yat-sen ya dengan ajarannya San Min Cui. Kemudian ada Kemal Pasha ya. Jadi Kemal Pasha ini adalah tokoh pelopor bangsa Turki untuk memerdekakan diri dari kerajaan Turki Utsmani. Kemudian ada yang paling terkenal dari India yaitu ada Mahatma Gandhi ya. Mahatma Gandhi itu menjadi pelopor bangsa India untuk memerdekakan dari Inggris ya, dengan ada ajarannya 4 ajaran yang nanti kita akan bahas. Kemudian mereka juga mengenal paham-paham Barat ya. Salah satu tokoh yang menjadikan bangsa Cina ya membuat dirinya terlepas dari kerajaan dinasti Qing. Mereka juga sudah paham terhadap paham-paham Barat. Salah satunya ada liberalisme. Nah, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara, kebebasan berserikat itu menjadi salah satu hal yang dijadikan tameng untuk memerdekakan diri menjadi sebuah bangsa nasionalisme, bangsa yang baru, bangsa yang merdeka. Kemudian selain itu ada juga kemenangan Jepang terhadap Rusia. Nah, kemenangan Jepang terhadap Rusia ini menjadi salah satu pelopor bagaimana bangsa Asia dan Afrika itu bisa menjadi bangsa yang maju, bisa menjadi bangsa yang terlepas dari penjajahan. Alasannya apa? Mengapa kemenangan Jepang ini menjadi latar belakang nasionalisme Asia Afrika? Ya, jadi kalau kalian tahu, dulu itu pernah ada mitos ya, yang namanya kalau misalkan mitosnya itu kalau misalnya ketika ada bangsa Eropa atau misalkan ketika ada bangsa kulit putih tidak bisa dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna. Ya, dalam artian bangsa kulit putih itu bangsa Eropa tidak bisa dikalahkan oleh bangsa kulit berwarna ya. Artinya bangsa kulit putih tidak bisa dikalahkan oleh bangsa Asia dan Afrika. Tapi semua itu dipatahkan oleh Jepang. Saat itu Jepang menjadi sebuah negara yang maju, tiba-tiba bisa mengalahkan kerajaan Rusia di bawah pemerintahan Tsar Nicholas. Dan kalau kalian tahu juga,
kekalahan Rusia terhadap Jepang ini juga yang nantinya menyebabkan terjadinya revolusi Rusia yang pertama tahun 1905 pada masa kerajaan Tsar Nicholas II. Nah, ini yang menjadikan nanti kemenangan Jepang terhadap Rusia ini menjadi pelecut semangat bahwa bangsa Asia juga bisa mengalahkan bangsa Eropa, bisa mengalahkan penjajah-penjajah yang mereka benci selama itu. Ya, Indonesia nanti juga terpengaruh oleh kemenangan Jepang terhadap Rusia. Makanya nanti memunculkan ada organisasi-organisasi pergerakan nasional. Ya, jadi inilah salah satu yang menyebabkan bangsa Asia dan Afrika bisa menjadi negara baru. Ya, karena ada beberapa latar belakang seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian yang akan kita bahas di dalam video kali ini, yang pertama yaitu tentang nasionalisme Jepang atau restorasi Meiji. Jadi, perlu kalian ketahui juga bahwa kalau misalkan nasionalisme Jepang itu bisa disebut juga sebagai restorasi Meiji, ya, atau restorasi itu pengembalian kekuasaan terhadap kaisar. Ya, jadi nasionalisme Jepang atau restorasi Meiji ini merupakan salah satu upaya atau salah satu peristiwa terjadinya pemindahan kekuasaan dari shogun kepada kaisar. Jadi restorasi Meiji ini memang terjadi karena memang saat itu kaisar itu hanya sebatas simbol, ya. Jadi kalian harus tahu dulu bahwa Jepang ketika sebelum terjadi nasionalisme, Jepang itu dikuasai oleh para shogun, ya, atau para pemimpin militer. Nah, ya untuk lebih lanjut kita bahas di sini, ya. Jadi sebelum nasionalisme itu, Jepang pertama kali itu melaksanakan politik shakoku atau politik isolasi. Artinya apa? Jadi begini. Jadi ketika Jepang sebelum nasionalisme, Jepang itu melaksanakan politik isolasi. Jepang menutup diri dari segala pengaruh asing. Ya, pulau-pulau di Jepang itu tidak menerima pengaruh-pengaruh barat. Selama 200 tahun lebih, Jepang itu mengalami yang namanya politik isolasi. Jadi Jepang tidak mau terpengaruh oleh bangsa-bangsa dari luar, ya, baik dari bangsa Korea, bangsa Cina, apalagi bangsa Barat, ya. Tapi apa yang terjadi ketika bangsa Jepang menerapkan politik isolasi ini? Nah, Jepang ketika menerapkan politik isolasi ini, itu nantinya menjadi bangsa yang terbelakang. Ya, ketika Jepang saat itu, ketika dunia luar sudah mengenai teknologi yang sangat luar biasa, tapi Jepang malah mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Ketika Jepang melaksanakan politik isolasi ini, saat itu Jepang juga menggunakan sistem pemerintahan Bakufu. Apa sih pemerintahan Bakufu itu? Ya, jadi pemerintahan Bakufu itu adalah pemerintahan yang dipimpin oleh shogun. Ya, jadi kita kan tahu ya, kalau misalkan Jepang itu kan pemimpinnya disebut dengan kaisar. Ya, jadi kaisar itu dulunya dia adalah pemimpin kepala negara. Simbol salah satu dianggapnya sebagai wakil Tuhan untuk rakyatnya. Tapi ketika zamannya Jepang sebelum nasionalisme itu, Jepang dipimpin oleh shogun. Ya, jadi kepala pemerintahannya itu adalah shogun. Orang yang menjalankan pemerintahan, kebijakan-kebijakan di dalam negeri Jepang itu dipimpin oleh shogun. Sedangkan peran kaisar hanya sebatas simbol saja. Bahkan orang Jepang hanya tahu saja kalau misalkan Jepang itu dipimpin oleh kaisar. Kaisarnya itu adalah kaisar ini, gitu kan. Tapi yang menjalankan roda pemerintahannya itu adalah shogun. Ya, ada beberapa shogun yang terkenal. Salah satunya ada Shogun Tokugawa. Nah, Shogun Tokugawa itu adalah shogun yang memimpin Jepang ketika melaksanakan politik isolasi. Jadi si Shogun Tokugawa itu tidak mau kalau ada pengaruh asing terhadap Jepang. Alasannya apa? Salah satu yang mendasari alasan shogun menerapkan politik isolasi adalah karena tidak mau terpengaruh oleh pihak luar, tidak mau menghilangkan adat-adat atau kebudayaan-kebudayaan murni dari Jepang. Jadi seolah-olah Jepang itu harus menjadi bangsa yang murni, ya, tidak boleh terpengaruh oleh asing, ya. Walaupun memang dari segi positifnya shogun ini politik isolasi ini bagi Jepang itu memang meningkatkan jati diri bangsa Jepang. Bahkan ketika Jepang membuka diri bagi bangsa luar, identitas orang-orang Jepang itu sangat luar biasa besarnya. Bahkan mereka tidak mau menggunakan nama-nama asing itu di kartu nama orang Jepangnya. Ya, itu ada dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya memang orang-orang Jepang itu sudah mulai terbelakang. Dan senjata-senjata yang digunakan oleh Jepang saat itu, ya, sebelum nasionalisme memang sudah kuno.
Nah, inilah kondisi Jepang sebelum nasionalisme. Kemudian kita bahas tentang sistem pemerintahan Bakufu tadi ya. Jadi Bakufu itu tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi ada kaisar. Nah, kaisar di sini adalah sebagai pemimpin negara. Dia tidak menjalankan roda pemerintahan. Dia tidak mengatur kebijakan-kebijakan dalam negeri Jepang. Ya, dia hanya sebatas simbol negara. Oh, kalau misalkan Jepang itu tahu dipimpinnya oleh kaisar A. Ya, tapi si kaisar ini dia punya bawahan yaitu shogun. Nah, shogun ini adalah orang yang menjalankan roda pemerintahan Jepang. Misalkan Jepang harus menggunakan kebudayaan A sebagai kebudayaan dasar Jepang. Nah, itu ditentukan oleh shogun. Dan shogun ini itu memiliki gubernur-gubernur di wilayahnya yang disebut dengan daimyo. Jadi si daimyo ini adalah bawahan dari shogun untuk mengatur wilayah-wilayah yang berada di kerajaan Jepang ya, kerajaan di wilayah Jepang ya. Kemudian daimyo ini juga itu memiliki tentara bayaran ya, tentara yang dikhususkan untuk mengamankan situasi kondisi di Jepang yang disebut dengan samurai. Jadi banyak ya ada kesalahan tentang kata samurai ini. Banyak yang mengartikan kalau samurai itu adalah pedang. Padahal bukan. Jadi samurai itu sebenarnya adalah orangnya, tentaranya. Jadi bala tentara yang digunakan oleh para daimyo untuk mengamankan situasi negara Jepang sebelum restorasi Meiji, sebelum nasionalisme Jepang, itu disebut samurai. Dan si samurai ini memiliki alat ya atau senjata yang disebut dengan pedangnya itu apa? Yang disebut dengan katana ya. Jadi ini si samurai, si pedangnya ini ya, pedangnya itu disebut katana, bukan samurai ya. Jadi samurai itu orangnya. Pedangnya itu adalah katana gitu ya. Jadi kamu harus membedakan mana samurai, mana katana. Samurai itu orang, pedang itu si katananya gitu ya. Jadi harus membedakan. Ini adalah sistem pemerintahan Bakufu, sistem pemerintahan yang menjalankan politik isolasi bagi Jepang sebelum restorasi Meiji. Nah, kemudian ada latar belakang timbulnya restorasi Meiji. Mengapa sih bisa terjadi restorasi Meiji? Mengapa bisa terjadi timbulnya nasionalisme Jepang? Yang pertama karena ada kemunduran akibat politik isolasi ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ketika politik isolasi dijalankan lebih dari 200 tahun oleh Keshogunan Tokugawa ya, oleh Shogun Tokugawa itu, Jepang mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang di Jepang itu sangat buta huruf, tidak bisa mengenal teknologi sedikit pun. Bahkan teknologi yang digunakannya pun itu masih tradisional, masih kuno banget ya. Bahkan Jepang nanti mulai tertinggal dari segala aspek. Dan semua ini nanti bisa berubah ketika kedatangan bangsa Amerika ya. Jadi Amerika Serikat adalah bangsa pertama yang nantinya datang ke Jepang pasca membuka diri terhadap pihak dunia internasional. Ya, jadi Jepang di bawah Amerika Serikat di bawah Commodore Perry nanti datang kepada negara Jepang. Ya, dia ingin membuka hubungan perdagangan dengan Jepang karena Jepang memang salah satu wilayah yang sangat strategis mempertemukan wilayah antara Asia dan Amerika nantinya. Jadi Jepang itu Amerika ingin menjadikan Jepang sebagai hubungan dagang ya. Salah satunya seperti itu. Ya, ketika bahkan kalau kalian tahu ketika orang-orang Jepang melihat kapal yang dibawa oleh Amerika Serikat ini yang menggunakan kapal uap ya, jadi ini kan ada uapnya ya. Orang-orang Jepang mengira kalau misalkan kapal ini dianggapnya naga. Ya, jadi naga yang bisa mengeluarkan uap yang sedang marah yang berusaha datang ke Jepang. Bahkan ketika Jepang saat itu berusaha menyerang kapal ini, Jepang menggunakannya bukan dengan meriam, tapi menggunakan ketapel, menggunakan katana. Apa yang terjadi saat itu? Ya jelas kalah. Ya, orang-orang Amerika di sini sudah menggunakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Akhirnya nanti kapal Amerika ini di bawah Commodore Perry itu nanti bisa membuka perdagangan dan akhirnya perjanjian Kanagawa ditandatangani yang menandakan bahwa dibukanya pelabuhan Shimoda dan Hokkaido. Artinya Jepang sudah takluk terhadap Amerika Serikat saat itu dan mulailah saat itu juga kekuasaan dari shogun itu dikembalikan kepada kaisar ya. Jadi perjanjian Kanagawa ini juga nanti menandakan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan dari shogun ya, dari shogun kepada
kaisar ya. Jadi kan tadi sudah jelaskan ya di dalam pemerintahan Bakufu itu bahwa pemerintahannya roda pemerintahannya itu dijalankan oleh shogun ya, Shogun Tokugawa. Nah, shogun ini nanti ketika perjanjian Kanagawa itu nanti mulai dihilangkan dan akhirnya nanti kaisar sebagai pemimpin kerajaan sekaligus menjadi pemimpin pemerintahan. Seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menjadi pembaharuan di bidang politik ya, pembaharuan di Jepang ya. Jadi ada beberapa hal yang nantinya ketika Jepang sudah dipimpin oleh kaisar, Jepang nanti membuat pembaharuan. Ternyata Jepang itu sudah mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Pertama ada pembaharuan di bidang politik ya. Kemudian nanti Jepang itu memindahkan ibu kotanya yang awalnya di Kyoto dipindahkan ke Tokyo ya. Kenapa di sini? Karena kalau kalian lihat di peta ke wilayah sini itu nanti menuju wilayah Amerika ya, benua Amerika. Jadi Jepang berusaha menerapkan ibu kota pemerintahannya itu bisa strategis gitu ya. Jadi ibu kota pemerintahan yang awalnya di Kyoto dipindahkan ke Tokyo. Ini di bidang politik. Kemudian nanti Jepang juga menciptakan bendera Hinomaru ya, bendera persatuan bagi bangsa Jepang. Kemudian ada lagu Kimigayo dan akhirnya nanti juga ada Shintoisme. Ya, Shintoisme ini merupakan salah satu kebudayaan asli Jepang ya. Jadi Shinto ini merupakan kepercayaan asli yang lahir di Jepang ya. Jadi si Shinto ini dijadikan sebagai salah satu dasar kebijakan politik dan agama nasional di Jepang. Dan di bidang politik ini juga tadi sudah dijelaskan bahwa shogun dan daimyo nanti dihapuskan dan langsung di bawah pimpinan dari kaisar. Dan akhirnya samurai nanti juga dibubarkan ya, walaupun sebenarnya nanti ketika samurai ini dibubarkan itu menimbulkan pro kontra juga. Dan kalau kalian tahu nanti orang-orang yang dibalik samurai ini itu nanti juga menjadi salah satu kriminalitas di Jepang ya. Kalau kalian tahu Yakuza itu nanti terjadi dari beberapa orang ini ya, samurai. Nah, ini adalah pembaharuan di bidang politik. Ya, selain di bidang, nah ini salah satu contoh samurai ya, yang nanti dihilangkan saat restorasi Meiji ya. Bukan dihilangkan sebenarnya, tapi digantikan posisinya menjadi tentara nasional yang lebih resmi ya, gitu. Kemudian ada di bidang ekonomi ya, pembaharuan di bidang ekonomi salah satunya yaitu menerapkan politik dumping policy. Ya, jadi salah satu kebijakan Jepang nanti maju itu karena ada dumping policy ya, kebijakan di mana barang-barang yang dijual itu lebih murah ya daripada di luar negeri gitu. Kemudian ada golongan zaibatsu. Nah, ini adalah golongan zaibatsu, ini adalah golongan yang nantinya menjadi pelopor ekonomi Jepang. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan-perusahaan di Jepang itu diambil dari nama keluarga. Ya, contohnya mungkin kalian tahu ada Mitsubishi, kemudian ada Yamaha, ada Kawasaki. Itu merupakan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh keluarga-keluarga konglomerat di Jepang yang nantinya menjadi sumber ekonomi kerajaan Jepang gitu ya. Nah, ini adalah di bidang ekonomi ya. Kemudian ada pembaharuan di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan sendiri Jepang nanti menerapkan menerapkan kebijakan yang meniru pendidikan barat ya, di mana awalnya Jepang itu mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Nanti Jepang itu juga orang-orang Jepang ini memiliki etos kerja yang sangat luar biasa bagusnya ya, bahkan orang-orang Jepang itu sangat tekun sekali terhadap pembelajaran ya. Mereka tidak peduli banyak tugas dari gurunya, banyak tugas dari manapun, yang penting mereka bisa belajar ya. Kemudian ajaran Shintoisme dan Buddhisme nanti dijadikan sebagai moral di pendidikan Jepang ya. Salah satu yang menjadikan bangsa Jepang etos kerja yang luar biasa itu karena ada ajaran Shinto dan Buddhisme ini ya. Jadi ini adalah salah satu kebijakan atau pembaharuan restorasi Meiji di bidang pendidikan. Kemudian ada pembaharuan di bidang militer. Nah, ini yang menjadi salah satu negara Jepang menjadi negara yang imperialis ya. Di bidang militer sendiri Jepang menjadi jor-joran untuk menjadi negara yang sangat maju ya. Di bidang militer ya, di angkatan daratnya sendiri Jepang nanti dibantu oleh keluarga Chosu ya, yang membuat angkatan darat di Jepang nanti mencontoh Prusia atau negara Jerman sekarang. Kemudian angkatan lautnya ya, Jepang juga nanti dibantu oleh keluarga Satsuma yang mencontoh
negeri Inggris ya. Dan kemudian jiwa militer Jepangnya itu nanti menerapkan ajaran Bushido atau jiwa kemiliteran. Ya, mungkin kalian juga tahu kalau misalkan orang-orang Jepang itu ketika mereka bertempur, ketika mereka berperang, itu tidak peduli ya. Tidak peduli bagaimana mereka bisa kalah atau menang. Yang penting mereka bertempur habis-habisan sampai darah penghabisan saat itu. Inilah yang menjadikan orang-orang Jepang itu sulit untuk dikalahkan. Bahkan mereka lebih baik mati di medan perang daripada pulang dengan kekalahan. Ya, jadi itulah yang menjadikan dasar orang-orang Jepang sangat kuat di bidang militer. Ya, bahkan ketika di dalam militer sendiri nanti orang Jepang itu muncul sebagai negara yang imperialis. Ini maksudnya sebagai negara yang imperialis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Jepang menjadi negara imperialis karena pertambahan penduduk yang cepat, kemudian ada perkembangan industri yang sangat luar biasa pesat. Ya, di Jepang sendiri itu sangat-sangat pesat sumber daya alamnya dan diolah dengan baik sehingga menjadikan Jepang sebagai negara yang industrialisme gitu kan ya. Kemudian Jepang juga nanti muncul ada ajaran Shinto tentang Hakko-ichiu ya, artinya dunia sebagai keluarga. Artinya apa? Jepang ingin berusaha membagi kerajaannya ke berbagai wilayah lain sehingga nanti memunculkan ada persamaan Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia. Itu adalah semangat Hakko-ichiu ya. Dan tentunya ketika Jepang sudah muncul sebagai negara imperialis, akhirnya Jepang nanti terlibat dalam berbagai perang ya. Perang yang pertama itu ada perang Cina-Jepang. Ya, Cina pun pernah dijajah oleh Jepang. Ya, jadi berusaha agar Cina nanti diambil alih oleh Jepang sebagai batu loncatan terhadap dunia wilayah di Asia. Kemudian perang Rusia-Jepang. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa perang Rusia-Jepang itu menjadi salah satu pelecut utama bangsa Asia Afrika untuk memerdekakan diri. Ya, dan tentu yang paling fenomenal yaitu ketika Jepang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua ya. Kalau kalian tahu dari tahun 41 sampai 45 ini Jepang berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Asia. Ya, bahkan Indonesia sendiri di sini ya itu dikuasai oleh Jepang ya. Dari 42 sampai 45 ya, Jepang berhasil menguasai wilayah ini. Ya, bagaimana kekuasaan Jepang itu bisa bertahan itu memang karena sifat uletnya yang sangat luar biasa ya, walaupun akhirnya nanti pada tahun 45 Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, itu dah yang menjadikan Jepang menjadi sebagai negara yang imperialis, di mana yang awalnya Jepang itu kan negara yang paling terbelakang, tiba-tiba melesat tinggi menjadi negara yang paling luar biasa disegani ya. Perlu kita contoh juga bahwa sifat etos kerja yang sangat luar biasa, sifat rajin dari Jepang itu perlu kita contoh. Menjadi sebuah negara yang sangat maju itu memang tidak mudah dilakukan, tapi apabila kita rajin bekerja, disiplin dalam belajar, tentunya akan menjadikan kita juga sebagai bangsa yang maju seperti Jepang ya. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selebihnya kalau misalkan ada pembahasan yang kurang dimengerti bisa dijapri saja ya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.